Bersama Selstoy di sini, dan ini adalah Oppo A12. Nah, ini adalah Oppo A12 yang kendalanya adalah rusak di LCD-nya ya. Dan kata konsumennya minta dicek juga baterainya. Kalau sudah mulai melemah atau rusak juga diminta diganti ya bosku. Oke, sekilas info, ini adalah HP Oppo A12 dengan layar 6,22 inci ya, dan beratnya 165 gram atau 1 ton lebih ya. Dan ketebalannya ini setebal 8,3 mm dengan desain yang aksennya yang 3 dimensi model diamond ya, seperti ini, kayak kristal-kristal gitu ya bentuknya. Di zamannya ini sangat populer ya. Terus HP ini dikeluarkan sekitar 4 tahun yang lalu bos, dimana double pacunya sudah menggunakan chipset Helio P35 ya, dan ini kalau nggak salah dari MediaTek, dan pada masanya dia performanya di bawah Qualcomm Snapdragon 665 ya, di bawah sedikit, jadi lumayan terkenal ya chipset ini di masanya. Dan untuk sistem operasinya sudah OS 6 Android 9P, dan penyimpanannya ada yang RAM 4 ya, RAM 4 memori 64 GB, dan jika dirasa kurang, HP ini mendukung microSD hingga 256 GB ya. Sedangkan di bagian baterai, Oppo A12 ini mendukung baterai 4230 mAh yang cukup awet untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini menurut info di internet, ini HP Oppo A12 ini katanya dengan baterai 4230 mAh ini dapat menonton film online hingga 17 jam atau main game selama 8 jam. Wah, ini lumayan lama ya bosku. Itu artinya baterai Oppo ini lumayan awet. Dan untuk segi kamera, dia memiliki 2 kamera seperti ini, dimana kamera utamanya 13 megapiksel dan kamera keduanya 2 megapiksel. Dan untuk kamera depannya ini menggunakan kamera 5 megapiksel ya, dan sudah ada fitur AI-nya, diantaranya AI beauty, bokeh, dan mode warna ya. Jadi pada masanya Oppo juga sudah serius dengan kameranya, jadi sudah pasti bagus ya bosku. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai penggantian LCD-nya ya. Oke, pertama-tama kita buka dulu SIM tray-nya dengan menggunakan SIM injektor ini ya. Oke, bisa kita lihat sepertinya SIM tray-nya kepalanya udah lepas ya bosku. Jadi agak sulit ya untuk kita lepas. Nah, bisa kita lihat. Agak sulit untuk ditarik ya. Nah, oke. Saya berhasil ditarik. Kita simpan dulu. Dan kita lihat ini SIM tray-nya bisa untuk 2 micro SIM dan 1 micro SD ya. Ini adalah salah satu SIM tray yang sangat ideal, dimana kita bisa menggunakan 2 micro SIM dan 1 micro SD. Jadi seandainya kalau ada salah satu sinyal yang hilang, kita masih bisa pakai sinyal dari operator yang lain. Oke. Nah, selanjutnya untuk mengganti LCD kita perlu membuka tutup belakang ini ya. Dan tutup belakang ini untungnya hanya perlu 1 tahapan saja untuk membukanya.
biasanya kan ada tipe HP yang harus buka lapisan luar baru buka lapisan yang dalam. Jadi kalau ini itu satu set, lapisan luar dan dalamnya itu langsung nyatu. Jadi kita congkel aja dari sisi pertemuan antara frame dan penutupnya secara melingkar seperti ini ya. Nah, dan yang harus kita perhatikan adalah saat kita mencongkel penutup belakangnya ini, di sini bisa kita lihat terdapat volume atas, volume bawah, dan di dalamnya terdapat fleksibel ya. Dan tidak boleh terkena congkelan kita. Itu bisa membuat dia rusak ataupun kinerjanya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dan di sini bisa kita lihat terdapat tombol on off juga, dan tentunya di dalamnya ada fleksibel juga ya. Oke, mari kita buka, dan caranya adalah kita congkel dari daerah yang paling mudah dibuka ya, yaitu daerah yang tempat SIM tray-nya ini. Nah, kita buka pelan-pelan. Oke. Yang biasanya yang paling kuat itu ada di bagian bawahnya ya. Kalau sudah berhasil dibuka itu udah gampang ya bosku. Nah, congkel seperti ini. Tentu saja pelan-pelan ya. Oke, sip. Sekali lagi, ini adalah channel dengan video yang sederhana ya bosku. Kalau ada kekurangan mohon dimengerti dan dimaafkan ya. Nah, oke. Ini sudah terbuka, bisa kita lihat di sini terdapat fleksibel dan tombol dalam dari on off itu sendiri, dan di sini adalah alat sensor sidik jarinya, dan kita harus menekannya ya. Ini sudah kita lepas. Kalau tidak ditekan dia akan mengikuti tutup belakang ini, dan tentunya fleksibel sidik jari ini akan lepas atau putus dan itu bisa rusak ya bosku. Nah, ini udah kita buka. Oke, bisa kita lihat ini adalah tombol volume atas dan volume bawahnya yang udah lepas ya. Ini wajar ya bosku, mengingat umur dari HP ini sudah 4 tahun lebih. Jadi perekat atau pencikaknya ini udah rapuh. Jadi dia bisa lepas sendiri. Bisa kita lihat di sini terdapat fleksibel antena luar. Terus di sini juga terdapat kaca flashnya dan kaca kamera dari HP Oppo A12 itu sendiri. Dan ini ada lubang sensor sidik jarinya, di mana di sisi-sisinya terdapat double tip ya, atau paken yang berfungsi agar air tidak masuk. Dan di bawah sini juga masih terdapat antena luarnya ya. Nah, di mana di sini terdapat lapisan karet khusus, kemungkinannya sebagai peredam panas ya bosku. Oke, kita taruh dulu. Selanjutnya ini adalah penampakan di belakang penutup HP Oppo A12 nya, dan kita bisa lihat kalau tipe baterainya ini adalah BLP 673 ya, dan kapasitasnya betul ya bagus 4230 mAh. Nah, selanjutnya ketika kita ingin mengganti LCD-nya, tutup belakang ini harus kita lepas. Dan yang harus kita perhatikan, di sini terdapat fleksibel dari sidik jari itu sendiri ya, dan dia melengkung ke dalam. Jadi ketika kita mengangkat tutup belakang ini harus dilepas dulu. Sip, selanjutnya kita lepas semua baut-bautnya yang ada di sini ya. Dan bisa kita lihat sepertinya HP ini untuk bagian atas sudah pernah dibongkar ya, karena segelnya sudah tidak ada, dan yang bagian bawah ini masih segel ya. Itu artinya yang bawah sini belum pernah dibongkar. Sip, mari kita lepas dulu penutup belakangnya. Kita putar berlawanan arah dengan jarum jam ya. Oke bosku, bisa kita lihat ini bautnya udah kita lepas semua ya. Nah, sudah tidak ada lagi yang masih menempel di tutup belakang ini. Tapi ada satu hal bosku, rupanya di bawah sensor sidik jari ini terdapat satu buah baut yang tersembunyi. Oleh karena itu
kita harus melepas dulu fingerprint ini ya. Caranya kita dorong ke atas dan kita tarik keluar. Oke, nah ini dia bosku, bautnya yang harus kita lepas. Kalau tidak bisa kita lepas, ini tutup belakang tidak akan bisa lepas ya. Taruh dulu di sini. Nah, selanjutnya kita buka dengan hati-hati ya bosku. Nah, bisa kita lihat ini fleksibel sidik jarinya yang sampai tertarik. Sip. Ini tadi bisa kita lepas dan bisa kita lihat di sini. Ini adalah penutup belakangnya ya. Bahannya plastik dan yang di tengah sini sepertinya aluminium atau tembaga ya. Nah, kita taruh dulu. Nah, ini adalah penampakan dalam dari Oppo A12. Bisa kita lihat di sini adalah kamera utamanya yang 13 megapiksel ya. Nah, ini yang 2 megapiksel dan ini kamera depannya yang 5 megapiksel. Ini ada speaker luarnya dan ini ada antena dalamnya. Dan di kaleng ini terdapat CPU dan IC-IC-nya ya. Oke, dan ini ada konektor baterainya, ini konektor penghubung mesin bawah dengan mesin atas, dan yang ini adalah konektor LCD-nya. Oke. Selanjutnya kita lepas dulu sidik jarinya ya. Ini ada sensor sidik jarinya yang harus kita lepas dulu sebelum kita mencopot baterainya, di mana fungsinya agar kita bisa melepas LCD ini sendiri. Terus yang harus kita perhatikan adalah di sini terdapat 2 segel baterai yang harus kita lepas ya sebelum kita mencopot baterai ini sendiri. Oke, kita buka dulu segelnya dan tentunya tidak boleh menggunakan barangan tajam ya. Kalau kuku kita terlalu pendek, kita pakai barangan tumpul aja. Karena baterai ini memiliki lapisan luar yang tidak boleh sobek ya. Karena itu bisa menyebabkan baterainya bocor dan itu bisa menimbulkan kerusakan pada HP-nya. Jadi setelah seperti ini kita lepas dulu konektor baterainya, hati-hati karena konektornya sangat kecil dan tipis ya. Selanjutnya kita angkat plastik hijau ini, lalu kita tarik. Oke, nah ini sudah lepas ya bosku. Nanti ini juga kita tes dan kita ganti kalau sudah kurang bagus ya. Oke, nah ini ada penampakan dari fleksibel itu sendiri dan ini fleksibel penghubungnya ya. Nah ini yang baru fleksibel LCD-nya ya. Dan untuk mengganti LCD-nya, kok ada SIM tray-nya, ada kartu SIM di dalam bosku. Lengket sekali ya. Kemungkinan orang yang memasangnya kemarin itu kurang teliti ya. Sampai SIM tray pun masuk ke dalam dan tertimpa oleh baterai pun dia nggak tahu. Atau sengaja, kita nggak tahu ya. Oke, sip, lanjut. Kita buka dulu plastik penutup fleksibel LCD-nya. Buka secukupnya saja ya, tidak perlu terlalu banyak. Buka sehingga fleksibelnya kelihatan saja. Selanjutnya seperti ini, sudah kelihatan ya. Jadi kita buka konektor LCD-nya dan pelan-pelan ya, bisa dilihat ini konektornya sangat kecil dan sangat tipis ya. Kalau salah membukanya itu bisa membuat dia jadi rusak. Oke, setelah ini kita sudah boleh melepas LCD-nya. Caranya bisa pakai blower atau memakai alat yang tipis seperti ini. Nah, jika LCD-nya masih baru, belum pernah dibongkar, kemungkinan akan susah pakai ini karena lemnya masih lengket dan itu harus pakai blower ya. Dimana kita panasin ke 4 sisinya yang berfungsi agar lemnya jadi melemah dan kita bisa dengan gampang untuk membukanya. Karena ini sudah pernah dibuka, kemungkinan ini tidak susah ya untuk kita congkel. Kita coba ya bosku. Nah, bisa kita lihat gampang ya bosku.
gerakkan naik ke atas turun ke bawah secara bergiliran ya, seperti ini. Lalu kita bantu angkat. Nah, bisa kita lihat ini udah terbuka ya, tinggal kita bantu seperti ini. Nah, oke bosku, ini sudah berhasil kita buka ya. Nah, ini adalah penampakan belakang LCD-nya. Bahannya ini sepertinya aluminium atau tembaga ya. Nah, ini adalah penampakan dari frame atau di bagian belakang LCD Oppo A12-nya. Bisa kita lihat di sini terdapat kamera depannya yang beresolusi 5 megapiksel. Dan di sini terdapat sensornya, dan di atas kameranya terdapat earpiece ya, atau lubang speaker depannya. Oke, sebelum kita mengelem LCD-nya, kita bersihkan dulu ke 4 sisi ini dari lem-lemnya ya. Yep. Oke, sebelum kita melakukan pengeleman, kita siapkan dulu LCD-nya, dan kita juga sudah siapkan baterainya ya. Ini dia, BLP 673 ya, dan ini cocok untuk Oppo A3s, A5s, dan A7 juga ya. Jadi satu baterai bisa untuk banyak HP. Terus selanjutnya ini tentu saja LCD-nya juga sama ya bosku. Dia ternyata cocok juga dengan Oppo A5s dan Oppo A12 itu sendiri. Sip. Dan ini adalah LCD-nya. Bisa kita lihat di sini tidak ada segel ya. Tidak ada segelnya, di sini juga tidak ada segelnya, jadi tidak perlu ada yang harus kita buka, dan kita hanya perlu memasang lem pada frame-nya saja, dan kita langsung rekatkan seperti itu. Jadi kita mulai dari pengeleman dulu ya. Bisa kita lihat di sini terdapat kamera depan dan earpiece, serta ini sensornya tidak boleh terkena lem. Lem secara melingkar seperti ini. Kita kasih secukupnya saja ya, karena lem ini kalau dia mengeras itu cukup kuat, dan tentunya lem yang khusus LCD ini sudah memiliki ketahanan terhadap panas dan ketahanan terhadap air ya. Jadi ketika HP kita panas atau terkena air, dijamin dia tidak akan lepas. Karena karakteristik dari HP kan seperti yang kita tahu, dia sangat gampang untuk panas di saat kita main game yang terlalu lama, atau kita mengecasnya terlalu lama, atau kita mengecas sambil kita memainkannya. Oke, nah seperti ini bosku. Jadi walaupun HP bos panas atau terkena air, LCD ini tidak akan lepas karena lemnya ini yang bagus. Oke, selanjutnya kita bersihkan dulu penutup lem ini. Kenapa harus dibersihkan? Karena kalau tidak, dia akan menutup tutup luar ini, dan lem akan sulit dipakai untuk kedua kalinya. Oke, pasang seperti ini, kita tutup rapat lagi. Selanjutnya, kalau dirasa sudah cukup, kita pasang LCD-nya. Nah, bisa kita lihat ini terdapat lubang yang sudah disediakan ya. Lubang tempat kita masukkan fleksibel ini. Dan tentunya jangan sampai terlipat ya bosku. Kita masukkan dengan pelan-pelan, dan kita pasang. Nah, kita tekan perlahan-lahan, jangan terlalu kuat ya, itu LCD-nya bisa pecah. Dan kalau dirasa sudah rapat ke 4 sisinya, kita bersihkan dulu lem yang keluar akibat
pertemuan antara frame dan LCD-nya ya. Itu bagus. Dengan itu berarti lemnya sudah mengikatkan LCD dan frame itu sendiri. Jadi kedua-duanya sudah saling mengikat ya. Oke, ini sudah bersih. Lem-lemnya di sekelilingnya sudah kita bersihkan. Selanjutnya kita pasang konektor LCD-nya pada mesinnya ya. Tekan hati-hati seperti ini. Nah, dia harus terpasang dengan sempurna ya bosku. Kalau tidak, HP-nya tidak akan bekerja dengan sempurna. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah dirasa sudah pas, kita rapikan fleksibelnya ya. Dia harus dipasang dengan rapi seperti ini ya. Jadi lipatannya tidak membengkok ke kanan ataupun ke kiri. Selanjutnya kita tutup kembali dengan plastik pelindungnya. Lalu kita pasang kembali baterainya. Tentu kita pakai yang baru ya, karena yang lama ternyata udah kurang bagus. Buka seperti ini. Oke, sip. Seperti ini baterainya. Lalu kita pasang pada tempatnya. Nah, seperti ini bosku. Selanjutnya kita pasang konektornya. Dan tentu harus hati-hati ya. Dia harus pas, baru boleh kita tekan. Nah, seperti ini ya bosku. Nah, selanjutnya kalau dirasa sudah pas, kita tutup kembali penutup belakang ini. Seperti ini. Nah, dia harus rapat ya bosku. Dan antara cekaknya harus terpasang dengan rapat. Tidak boleh ada yang menggantung ataupun masih belum rapat. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya baru kita baut. Oh iya, sebelum kita baut, kita pasang dulu sidik jarinya ya, sensor sidik jarinya. Dan seperti biasa, konektor ini harus dipasangkan pas pada posisinya ya. Baru boleh kita tekan. Oke, setelah kasih pinnya terpasang, kita angkat seperti ini. Lalu kita masukkan penutup belakang. Lalu kita rapikan kembali lagi. Nah, setelah itu kita baut. Kita putar ke arah jarum jam ya. Oke, ini semua baut udah kita pasang ya bosku. Selanjutnya kita lakukan pengetesan sebelum kita menutup tutup belakangnya, agar kita tidak bekerja dua kali ya. Jika seandainya HP-nya tidak bisa nyala. Sip, nyala ya bosku. Itu artinya HP-nya sudah kembali normal, dan langkah selanjutnya tinggal kita tutup belakangnya ini. Oke. Dan hal yang harus kita perhatikan adalah ketika kita menutup tutup belakang ini, kita harus perhatikan fleksibel ini tetap bagus ya, dan maksudnya tidak terdorong oleh sisi dari penutup belakang ini ya. Dia harus berada di dalam tutupnya. Jadi agar fleksibel ini berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Oke, kita mulai tutup. Seperti ini caranya. Kita tekan yang pelan-pelan. Oke, kita dorong ya. Kita pastikan semuanya rapat. Oke, sudah rapat ya bosku. Selanjutnya ini
isolasi perekatnya sudah boleh kita buka. Sip, kalau sudah dirasa rapat semuanya, langkah terakhir kita adalah memasukkan kembali pin tray-nya ya. Dan kalau sudah begini, dan itu artinya usaha kita sudah berhasil ya. Dan terima kasih atas waktunya. Sekian review kita hari ini. Like kalau Anda suka, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Sip, terima kasih.